Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiul Rahmat dengan NIM 190120201013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang osilator, Colpitts, dan simulasinya pada multisim. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester MK Elektronika Komunikasi. Osilator Colpitts. Di sini ada 4 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah bentuk rangkaian, yang ketiga adalah hasil dan kelebihan. Untuk pengertian itu sendiri, pengertian osilator Colpitts. Untuk osilator Colpitts ini sama halnya seperti osilator Hartley. Hanya saja yang membedakan adalah untuk osilator Colpitts itu memiliki rangkaian tangki ataupun tank circuit, dimana pada rangkaian osilator Colpitts ini menggunakan 2 kapasitor untuk sebagai pengganti induktor yang terbagi. Kemudian pada osilator Colpitts juga itu rangkaian umpan baliknya dibuat dengan menggunakan medan elektrostatik melalui jaringan pembagi kapasitor. Osilator Colpitts juga itu mampu membangkitkan sebuah gelombang sinus dengan frekuensi dari 10 kHz hingga 10 MHz. Kemudian kita lanjut pada rangkaiannya. Ini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama ada kapasitor, 2 kapasitor dengan nilai 4 mikrofarad. Kemudian ada sebuah induktor dengan nilai 470 mikro. Kemudian ada 2 buah resistor. Untuk resistor yang pertama itu 3,3 kilo ohm. Sedangkan untuk yang resistor yang kedua itu ada 10 kilo ohm. Ini kita pakai ohm 741. Inilah bentuk rangkaian dari osilator Colpitts itu sendiri. Ini merupakan osiloskopnya, dan ini adalah sebagai melihat frekuensinya. Kemudian hasil. Di sini tadi saya menggunakan sebuah inputan sebesar 12 volt, dan berikut adalah gambar bentuk sinyal sinusoidalnya ketika kita menggunakan input sebesar 12 volt dan frekuensinya mencapai 5,155 kHz. Kemudian yang terakhir itu adalah kelebihan. Pada kelebihan osilator ini itu peningkatan performanya pada frekuensi tinggi. Kapasitor memberikan sebuah jalur reaktansi yang kecil pada sinyal frekuensi tinggi. Kemudian ini tuh disebabkan karena sebuah kapasitor memberikan jalur reaktansi yang kecil pada sinyal frekuensi yang tinggi. Dengan demikian output sinyal pada frekuensi tinggi akan lebih sinusoidal atau lebih halus. Kemudian kita akan lanjut pada simulasi. Simulasi menggunakan multisim. Di sini tadi saya menggunakan sebuah input tegangan itu sebesar 12 volt. Ketika kita simulasikan, dia akan berhenti karena
itu nggak stabil. Sebenarnya sinyalnya muncul, output sinyalnya muncul, cuman karena mungkin terlalu besar tegangan kita berikan, maka dia tidak stabil dan berhenti. Nah, itu frekuensinya mencapai 5,218 kHz. Nah, ketika kita mencoba mengganti tegangannya, misal dengan angka 9 volt, dan di sini min 9 volt, kita akan coba melihat dari bentuk sinyalnya, apakah akan berkelanjutan terus-menerus atau berhenti. Nah, di sini masih berhenti, sama halnya dengan ketika 12 volt. Namun di sini frekuensinya berubah, menurun menjadi 5,162 kHz. Nah, mungkin kita juga bisa merubah kembali ketika kita memberikan tegangan sebesar 6 volt. Dan di sini VDD-nya min 6 volt. Kita simulasikan. Nah, ini sinyalnya akan berjalan terus, dan ini juga turun naik gitu dengan rata-rata 5,11 kHz. Nah, ini untuk ketika 6 volt. Kita juga bisa mencoba ketika tegangannya adalah 5 volt, tegangan standar, tegangannya sering digunakan. Nah, di sini tidak menampilkan frekuensi, namun sinyalnya tetap berjalan seperti itu. Nah, dari kesimpulan dari hasil simulasi yang kita lakukan barusan, itu kita mendapatkan sebuah kesimpulan ketika tegangannya 12 volt, input tegangan 12 volt, rangkaian ini mencapai frekuensinya mencapai 5,28 kHz. Sedangkan untuk sinyal di osiloskopnya itu tidak stabil dan error dan berhenti di pertengahan jalan, tidak terus-menerus melanjutkan. Nah, ketika kita turunkan di angka 9 volt untuk tegangannya, input tegangannya masih sama dengan ketika input tegangan 12 volt, cuman hanya saja frekuensinya menurun seperti itu. Dan yang terakhir tadi, ketika kita sebelum terakhir maksudnya, ketika kita mengganti dengan input tegangan 6 volt pada osiloskop, berjalan dengan lancar, stabil, dan tidak berhenti dan tidak error. Nah, tetapi pada frekuensinya juga menurun di 5,11 kHz. Nah, berarti rangkaian sudah benar, hanya saja ada ketika kita input tegangan terlalu tinggi, maka hasilnya nggak stabil, karena rentang kerja dari osiloskop itu 10 kHz hingga 10 MHz. Nah, mungkin untuk presentasi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.